pemerintah kembali menggulirkan sebuah wacana yang cukup menyita perhatian publik. Sebuah rencana untuk melelang hak pengelolaan 100 pulau kecil tak berpenghuni kepada para investor. Ini bukan wacana baru sesungguhnya. Namun, kali ini, gaungnya terdengar lebih serius, didorong oleh ambisi besar untuk mengakselerasi sektor pariwisata pasca pandemi. Tentu, kata lelang atau dijual seringkali memicu sentimen nasionalisme. Publik bertanya, apakah negara sedang menjual aset kedaulatannya? Pertanyaan itu wajar dan penting untuk dijawab dengan gamblang. Pemerintah menegaskan, ini bukan tentang menjual daratan, atau menyerahkan sejengkal pun kedaulatan. Ini adalah tentang memberikan hak guna usaha untuk pengembangan pariwisata. Konsepnya sederhana di atas kertas. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Banyak di antaranya merupakan permata tersembunyi yang belum tersentuh pembangunan. Potensinya luar biasa besar, namun untuk mengubah potensi menjadi kenyataan, dibutuhkan modal yang tidak sedikit. Pemerintah, dengan keterbatasan anggaran, melihat pelibatan pihak swasta termasuk investor asing sebagai jalan keluar. Pulau-pulau yang masuk dalam daftar lelang adalah pulau-pulau kecil terluar yang dianggap strategis untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata kelas dunia. Harapannya, skema ini bisa menjadi katalisator yang memicu pertumbuhan ekonomi secara signifikan di wilayah-wilayah terpencil tersebut. Proses pelelangan ini dirancang untuk transparan, setidaknya begitu klaim pemerintah. Investor yang berminat akan diundang untuk mengajukan proposal bisnis mereka. Proposal tersebut tidak hanya dinilai dari sisi finansial atau seberapa besar nilai investasi yang ditawarkan. Lebih dari itu, proposal harus memuat rencana pengembangan yang komprehensif dan berkelanjutan. Pemerintah akan membentuk tim khusus untuk menyeleksi para calon investor, memastikan mereka memiliki rekam jejak yang baik, komitmen yang kuat terhadap pelestarian lingkungan, serta visi yang sejalan dengan arah pembangunan pariwisata nasional. Ini adalah upaya untuk menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan tanggung jawab ekologis. Tentu saja, kebijakan ini tidak lahir tanpa kontroversi. Sejumlah pihak menyuarakan kekhawatiran. Bagaimana nasib masyarakat adat yang mungkin memiliki klaim historis atas pulau-pulau tersebut? Bagaimana memastikan investor tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara membabi buta? Pertanyaan-pertanyaan kritis ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. Diperlukan sebuah kerangka regulasi yang kokoh, pengawasan yang ketat, dan penegakan hukum yang tanpa kompromi. Sebab, jika salah langkah, kebijakan yang semula bertujuan untuk mendatangkan berkah, justru bisa berbalik menjadi bencana, baik bagi lingkungan maupun bagi kedaulatan bangsa. Pemerintah telah menyusun serangkaian aturan main yang ketat bagi siapapun yang ingin mengelola pulau-pulau ini. Aturan utamanya jelas, investor, baik domestik maupun asing, tidak diperkenankan memiliki pulau tersebut secara mutlak. Kepemilikan tanah tetap 100% di tangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dilelang adalah hak untuk mengelola, yang dikenal dengan istilah hak guna usaha atau hak guna bangunan, dengan jangka waktu tertentu, misalnya 30 tahun, yang kemudian dapat diperpanjang sesuai evaluasi. Ini adalah poin krusial yang selalu ditekankan untuk meredam isu penjualan aset negara. Investor hanya penyewa jangka panjang, bukan pemilik. Dalam aturan tersebut, juga dijelaskan secara rinci mengenai siapa saja yang boleh berpartisipasi. Badan usaha yang berbadan hukum di Indonesia, termasuk yang modalnya berasal dari penanaman modal asing, diperbolehkan ikut dalam lelang. Namun, mereka harus memenuhi sejumlah persyaratan yang tidak mudah. Selain kekuatan modal, calon investor wajib menyerahkan studi kelayakan yang mendalam, mencakup analisis mengenai dampak lingkungan. Dokumen ini menjadi kunci, karena di dalamnya harus tergambar jelas komitmen investor untuk membangun secara ramah lingkungan, menjaga ekosistem terumbu karang, hutan bakau, dan biota laut yang ada di sekitar pulau. Kewajiban investor tidak berhenti pada aspek lingkungan saja. Mereka juga diwajibkan untuk melibatkan masyarakat lokal dalam operasional bisnisnya. Aturan ini mensyaratkan adanya penyerapan tenaga kerja dari komunitas sekitar, serta program pemberdayaan ekonomi bagi penduduk setempat. Misalnya, melalui kemitraan dengan nelayan untuk memasok hasil laut ke resor, atau bekerja sama dengan pengrajin lokal untuk menyediakan souvenir. Tujuannya adalah agar manfaat ekonomi tidak hanya dirasakan oleh investor dan pemerintah pusat, tetapi juga menetes langsung ke bawah, mengangkat taraf hidup masyarakat yang paling dekat dengan lokasi proyek.
Ini adalah upaya mitigasi potensi konflik sosial. Selain itu, ada batasan yang jelas mengenai pemanfaatan pulau. Investor hanya diizinkan membangun fasilitas yang mendukung kegiatan pariwisata, seperti resort, villa, restoran, dan sarana rekreasi. Mereka dilarang keras melakukan kegiatan eksploitatif lain, seperti pertambangan atau industri berat yang dapat merusak lingkungan. Setiap jengkal pembangunan harus mendapatkan izin dan berada di bawah pengawasan ketat dari pemerintah daerah maupun pusat. Pelanggaran terhadap aturan-aturan ini akan dikenai sanksi berat, mulai dari denda, pembekuan izin, hingga pencabutan hak kelola tanpa kompensasi. Aturan ini dibuat sebagai pagar untuk melindungi aset strategis bangsa. Manfaat ekonomi dari kebijakan ini, jika berhasil dijalankan dengan benar, memang sangat menjanjikan. Sumber pendapatan negara yang paling jelas adalah dari pemasukan negara bukan pajak. Ini berasal dari biaya lelang awal, sewa tahunan atas hak pengelolaan pulau, serta berbagai jenis pajak yang akan dikenakan ketika bisnis pariwisata tersebut sudah berjalan. Pajak tersebut meliputi pajak penghasilan badan, pajak hotel dan restoran, yang sebagian akan menjadi pendapatan asli daerah, serta pajak pertambahan nilai. Angka-angka ini, jika diakumulasikan dari 100 pulau, berpotensi menjadi sumber penerimaan negara yang signifikan untuk membiayai pembangunan di sektor lain. Selain pendapatan langsung bagi kas negara, dampak ekonomi yang lebih luas datang dari masuknya investasi asing atau foreign direct investment. Pembangunan sebuah resort wisata bertaraf internasional membutuhkan modal yang sangat besar, mencakup konstruksi bangunan, infrastruktur pendukung seperti pembangkit listrik dan instalasi pengolahan air bersih, hingga biaya operasional. Masuknya modal asing dalam jumlah besar ini akan membantu memperkuat cadangan devisa negara dan menstabilkan nilai tukar rupiah. Aliran investasi ini juga menciptakan efek berganda, menggerakkan roda perekonomian di sektor-sektor terkait seperti konstruksi, transportasi, dan industri penyedia barang dan jasa. Salah satu manfaat yang paling dirasakan langsung oleh masyarakat adalah penciptaan lapangan kerja. Proyek pengembangan pulau dari nol akan menyerap ribuan tenaga kerja, mulai dari tahap konstruksi hingga tahap operasional. Dibutuhkan pekerja bangunan, insinyur, arsitek, dan setelah resort jadi, akan terbuka lowongan untuk manajer hotel, staf resepsionis, koki, pemandu wisata, petugas kebersihan, hingga tenaga keamanan. Prioritas penyerapan tenaga kerja lokal menjadi kunci, agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton. Kebijakan ini bisa menjadi solusi konkret untuk mengurangi angka pengangguran, terutama di daerah-daerah terpencil yang minim lapangan pekerjaan formal. Kontribusi bagi masyarakat lokal tidak hanya berhenti pada lapangan kerja. Kehadiran pusat wisata baru akan mendorong tumbuhnya usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah di sekitarnya. Masyarakat bisa membuka warung makan, jasa penyewaan perahu, toko souvenir, atau menjadi pemasok bahan-bahan segar untuk kebutuhan resort. Pemerintah daerah, di sisi lain, akan mendapatkan keuntungan dari peningkatan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi daerah. Dana ini kemudian dapat digunakan kembali untuk meningkatkan kualitas layanan publik bagi masyarakat, seperti membangun sekolah yang lebih baik, memperbaiki fasilitas kesehatan, atau membenahi infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah tersebut. Di balik potensi keuntungan ekonomi yang gemilang, terbentang pula risiko dan dampak negatif yang harus diwaspadai dengan saksama. Ancaman terbesar dan paling sering disuarakan adalah kerusakan lingkungan. Pulau-pulau kecil memiliki ekosistem yang sangat rapuh. Pembangunan resort secara masif tanpa perencanaan yang matang dapat menghancurkan terumbu karang yang menjadi rumah bagi ribuan spesies laut. Limbah dari hotel dan aktivitas turis, jika tidak dikelola dengan sistem pengolahan limbah yang canggih, dapat mencemari perairan dan merusak keindahan alam yang justru menjadi daya tarik utamanya. Ini adalah paradoks yang berbahaya. Demi pariwisata, aset pariwisata itu sendiri bisa hancur. Selain risiko ekologis, ada pula potensi konflik sosial yang tidak bisa dianggap remeh. Banyak pulau kecil yang meskipun tidak berpenghuni tetap, merupakan wilayah tangkap ikan tradisional bagi nelayan dari desa-desa di sekitarnya. Sebagian pulau mungkin juga memiliki nilai sakral, atau merupakan tanah adat bagi komunitas tertentu. Proses lelang yang tidak melibatkan konsultasi publik yang memadai dengan masyarakat lokal, dapat memicu sengketa lahan dan perlawanan dari warga. Rasa ketidakadilan bisa muncul jika akses mereka terhadap sumber daya yang telah mereka manfaatkan selama turun-temurun, tiba-tiba dibatasi.
atau ditutup demi kepentingan investor. Harmoni sosial dipertaruhkan di sini. Dari sisi hukum, juga terdapat potensi masalah. Sengketa bisa muncul jika terjadi tumpang tindih perizinan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, pengawasan terhadap kepatuhan investor dalam menjalankan komitmennya seringkali menjadi titik lemah. Tanpa mekanisme monitoring dan evaluasi yang kuat, serta penegakan hukum yang tegas, aturan yang sudah dirancang dengan baik hanya akan menjadi macan kertas. Investor bisa saja melanggar komitmen lingkungan atau kewajiban pemberdayaan masyarakat setelah izin di tangan. Perlindungan terhadap aset negara dan hak-hak masyarakat menjadi sangat bergantung pada seberapa efektif aparat pemerintah menjalankan fungsi pengawasannya. Namun, di sisi lain, dampak positifnya juga nyata dan patut diperjuangkan. Pembangunan infrastruktur adalah salah satunya. Untuk mendukung sebuah destinasi wisata premium, investor pasti akan membangun infrastruktur dasar seperti dermaga, akses jalan, jaringan listrik, dan telekomunikasi. Infrastruktur ini tidak hanya akan dinikmati oleh turis, tetapi juga oleh masyarakat sekitar, membuka isolasi wilayah dan meningkatkan konektivitas. Promosi pariwisata juga akan terdongkrak. Kehadiran resor-resor kelas dunia di pulau-pulau yang sebelumnya tidak dikenal akan menempatkan nama Indonesia di peta pariwisata global, menarik lebih banyak wisatawan mancanegara untuk datang dan membelanjakan uangnya di sini. Pada akhirnya, kebijakan melelang hak kelola 100 pulau ini adalah sebuah pertaruhan besar. Ini adalah upaya untuk mengubah aset yang tidur menjadi mesin penggerak ekonomi yang produktif. Peluangnya jelas. Peningkatan pendapatan negara, serapan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur di daerah terpencil. Jika berhasil, ini bisa menjadi model pembangunan pariwisata maritim yang sukses dan dapat direplikasi di wilayah lain. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memang sudah selayaknya menjadikan laut dan pulau-pulau kecilnya sebagai tulang punggung kekuatan ekonomi, bukan hanya sebagai latar belakang pemandangan yang indah. Namun, tantangannya pun sama besarnya. Tantangan utama adalah bagaimana menyeimbangkan antara dorongan untuk meraih keuntungan ekonomi secepat mungkin dengan keharusan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keharmonisan sosial. Keseimbangan ini sangat rapuh. Pemerintah dituntut untuk menjadi wasit yang adil sekaligus pengawas yang galak. Regulasi yang dibuat harus komprehensif, tidak menyisakan celah hukum yang bisa dieksploitasi. Proses seleksi investor harus benar-benar didasarkan pada kualitas proposal dan rekam jejak, bukan sekadar lobi-lobi di ruang tertutup. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kata kunci yang tidak bisa ditawar. Mekanisme pengawasan menjadi benteng pertahanan terakhir untuk melindungi aset nasional. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap klausul dalam kontrak, terutama yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, benar-benar dilaksanakan di lapangan. Ini membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas di lembaga-lembaga terkait, mulai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hingga pemerintah daerah. Pelibatan aktif dari masyarakat sipil, akademisi dan media massa sebagai pengawas eksternal juga sangat penting untuk memastikan kebijakan ini berjalan di rel yang benar. Harapannya, kebijakan ini tidak hanya berhenti sebagai rencana besar di atas kertas. Harapannya, 100 pulau ini kelak bisa menjadi etalase pariwisata Indonesia yang berkelanjutan, yang menunjukkan kepada dunia bahwa pembangunan ekonomi bisa berjalan seiring dengan pelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat. Tantangannya adalah memastikan bahwa pasir putih dan air jernih di pulau-pulau itu tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ini bukan sekadar proyek bisnis, ini adalah pertaruhan tentang bagaimana kita mengelola anugerah Tuhan yang luar biasa untuk masa depan bangsa.